kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak di atas 6-7% per tahun, maka Indonesia ini akan terperangkap dalam apa yang disebut middle income trap. Jebakan negara berpenghasilan menengah, atau istilah populernya tua sebelum kaya, menjadi tua sebelum kaya. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra Jakarta. Inilah Leader Channel TV. Bersama saya Freddy Ndolu, seperti biasanya akan menemani Anda dalam kurun waktu sekitar 60 menit. Hari ini tamu saya yang saya selalu sapa My Leader. Tamu-tamu saya yang terhormat ini hari ini pasti Anda kenal. Karena dia bagi saya luar biasa dalam perjalanan hidupnya, seorang akademisi dan juga seorang politisi senior dari PDI Perjuangan. Selamat datang Profesor Dr. Hendrawan Supratikno MBA. Salam sehat, Bung Freddy. Apa kabar Mas Hen? Sehat. Saya panggil Mas Hen aja ya. Betul. Ya, jadi karena kalau panggil panjang itu terlalu sulit dari kita, supaya akrabnya Mas Hen aja. Prof. Hendrawan, saya ajak Anda ke sini. Lama sekali ya kita janjian ya. Iya betul, karena kesibukan masing-masing. Karena kesibukan masing-masing, tapi inilah leader. Leader bukan dealer, Mas. Yes. Jadi leadership berbeda dengan dealership. Bukan dealer sih. Katanya di Republik ini banyak setelah pasca reformasi banyak melahirkan dealer, not leader. Komentar you? Ya, harusnya deal maker ya. Deal maker itu artinya orang yang mampu menjembatani. Ya, membuat jembatan antar pihak yang berbeda-beda. Ya, sehingga ada balancing. Bukan dealer maklar politik dalam pengertian maklar politik. Berharap demikian, Mas. Ya. Mas Hendrawan, ini menarik dan Sobat Leader. Kita hari ini bicara soal ekonomi dan politik. Kita tahu bahwa data ekonomi kita terlihat baik, bukan? Hari-hari ini. Pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, tapi di kehidupan sehari-hari ceritanya berbeda-beda. Banyak orang bekerja lebih keras, tapi merasa hidupnya justru makin sempit. Nah, kelas menengah yang selama ini jadi penopang ekonomi, justru mulai turun kelas secara diam-diam. Tapi ada apa nih? Silent. Prof, ini yang ingin kami diskusikan dengan Prof. Hendrawan. Kebetulan Prof. Hendrawan ini seorang, yang tadi saya bilang seorang ekonom juga, seorang ahli strategik ekonomi politik, dan beliau juga pernah 3 periode di DPR. Betul. Khususnya bidang keuangan dan moneter ya. 5 tahun pertama di bidang sektor real ya, Komisi 6. Kemudian dari tahun 2014 sampai 2024, Komisi 11 ya. Keuangan, perencanaan pembangunan. Ya. Jadi pertanyaan besarnya Prof, ini hanya perasaan masyarakat, keadaan saya ceritakan tadi itu, atau memang ada masalah struktural dalam arah ekonomi kita hari-hari ini? Jadi sebenarnya begini, ekonomi itu harus berbicara berbasis data. Nah, kalau data yang tersedia itu tidak bisa dipercaya, itu atau tidak dikemukakan secara apa adanya, itu menimbulkan persoalan-persoalan tersendiri. Contohnya misalnya data jumlah kelas menengah. Kita sudah memberikan masukan kepada Badan Pusat Statistik agar data mengenai jumlah kemiskinan, angka pengangguran, dan seterusnya itu terus-menerus di-update agar lebih kekiniannya lebih tinggi. Karena kalau tidak, misalnya tadi, kelas menengah yang di Indonesia disebut kelas menengah itu yang penghasilannya antara 2,3 sampai 10,5 juta kalau tidak salah ya. Nah ini
2,3 kan sebenarnya masih di bawah upah minimum kota ya. Apalagi kalau yang kita gunakan upah minimum Jakarta. Jadi kategori untuk mengklasifikasikan seseorang masuk kelas menengah itu begitu rendah. Sehingga apa yang terjadi ketika kita misalnya mengukur kelas menengah, orang yang asisten rumah tangga pun yang penghasilannya di atas 2,3 kan. Asisten rumah tangga di Jakarta kemungkinan rata-rata sekarang 3,5 sampai 4. Sementara kalau pekerja biasa dalam upah minimum kotanya kan 5,5 juta katakanlah. Nah, jadi jumlah kelas menengahnya ini begitu besar. Ya. Memang kalau kita lihat Badan Pusat Statistik, jumlah kelas menengah ini dalam 10 tahun terakhir ini ya kira-kira turun kurang lebih 12 sampai 13 juta ya. Tapi ini berbahaya Mas ya. Kalau kita misalnya jadi kalau kelas menengah turun ini kan masuk ke orang-orang yang masuk kategori baru namanya aspiring middle class. Orang yang memiliki aspirasi untuk masuk ke kelas menengah. Iya, pasti. Jadi kelas menengah turun tingkat menjadi aspiring middle class. Jumlahnya semakin banyak ini. Ya. Ini ada sebenarnya ada jumlahnya, ada hitungannya. ada kalau menurut Badan Pusat Statistik kelas menengah dari 57 sekian juta turun menjadi 47 juta. Jadi yang saya katakan benar, 10 sampai 12 juta mengalami penurunan. Ya, tapi kata-kata aspiring middle class ini kan sebenarnya bahasa halus untuk masuk kategori miskin sebenarnya. Jadi berarti nyata Jadi ya. orang miskin kita ini ya dibuat eufemisme kata disebut aspiring middle class. Ya, padahal sebenarnya mereka miskin. Karena apa? Kategori miskin kita kan rendah sekali. Betul. Jadi fenomena turun kelas ini nyata bukan Nyata ya. Ya, dan itu sebabnya persoalan data ini kan kalau kita lihat opini para ahli di media massa itu sebenarnya harus segera disesuaikan. Kalau kita menggunakan angka Bank Dunia misalnya, ya, yang mengukur kita kan ini masuk kategori negara berpenghasilan menengah. Ya. Nah, berpenghasilan menengah ini ada dua kategori, Bung Freddy. Ya. Yang lower middle income country, jadi kelas menengah bawah, ada upper middle. Di atas. Iya, jadi agak sedikit di atas. Dan kalau sedikit di atas itu ukuran rentan semua itu. Ukuran kemiskinannya itu sekitar $6. Purchasing power parity ya, daya beli diukur dengan daya beli dolar. Nah, 6, sekian US dollar ya, jatuhnya sudah saya hitung kurang lebih 1,15 juta per hari per kapita. Itu jumlah orang miskin di Indonesia 165 juta. Itu data dari Bank Dunia. Dari Bank Dunia tahun 2022. Ya. Sekarang naik apa turun ya? Jadi enggak jumlahnya begitu besar, 165 dari 285 juta itu kan artinya itu kan lebih dari 50%. Tahun 2022. Berarti kan sekarang udah 2026. Sekarang 2026. Apa ada peningkatan? Ya sekali lagi tentu kalau kita lihat angka-angkanya ya terjadi peningkatan. Itu yang berbahaya. Tapi kenapa silent ya? Nah, ini kenapa orang merasa makin berat padahal katanya ekonomi tumbuh? Ya tapi begini, karena ada hidup ini kan standar kehidupan kita kan tarik-menarik antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi. Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi katakanlah 4%, ya, atau 5%, tetapi inflasinya lebih dari itu, khususnya inflasi sembako, bahan pokok ya, staple goods, barang-barang kebutuhan utama, daya belinya berkurang dong. Itu sebabnya kan para ekonom memperkenalkan satu indeks, namanya indeks kesengsaraan. Namanya misery index, indeks kesengsaraan. Itu indeks yang dihitung dengan menjumlahkan angka inflasi dengan angka pengangguran. Karena dua-duanya ini inflasi maupun pengangguran kan mengurangi daya beli. Temuannya? Itu dikemukakan oleh Profesor Arthur Okun dari Yale University di Amerika Serikat. Temuannya angka kesengsaraan ini atau indeks kesengsaraan ini meningkat ya. Meningkat tajam ya. Di Indonesia apa dunia? Global? Di Indonesia pun demikian. Nah, berarti ukuran global ya? Ya, jadi itu sebabnya selalu kita menyuarakan perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kan Presiden Prabowo itu di dalam satu diskusi kan selalu dia sangat membutuhkan kritikan masukan karena itu asupan menurut dia, asupan gizi pemikiran untuk bisa
Itu kan Setuju. bagus ya. Jadi saya Kritik itu vitamin ya untuk melahirkan kebijakan Iya. yang benar, kebijakan yang efektif. Hmm. Tapi saya ingin memberi catatan salah satu anggota Dewan Ekonomi Nasional kita, ya Profesor Ansori Yusuf itu menulis sesuatu tentang pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan, immiserizing growth. saat ini. Eh, Sekarang masuk menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional. Itu artinya pertumbuhan ekonomi itu tidak otomatis inklusif loh. Karena bisa terjadi pertumbuhan ekonomi itu menimbulkan eksklusivitas. Artinya semakin melahirkan orang-orang yang dalam tanda petik masuk dalam kategori miskin. Ya kan kadang-kadang membicara swasembada beras dengan swasembada pangan itu sebenarnya dua hal yang berbeda misalnya. Oh, pasti, ya ya. kan. Kalau beras kan satu, kalau pangan kan banyak sekali komponennya. Nah ini kadang-kadang dalam menjelaskan, kadang-kadang kalau kita nggak kita terjebak juga jadi memang publik makin kritis ya. Dia ingin cari tahu ini ukurannya kok masih ada import gitu. Import Iya. bagian, tapi penjelasannya ya masa impor kan bagian dari komponen juga. Ya saya nggak ngerti, tapi kira namanya swasembada itu ya kita produksi sendiri, sendiri kan. Iya, betul. Tetapi sekali lagi ekonomi Indonesia kan ekonomi yang terbuka ya. Jadi Terbaca ekspor import itu nggak bisa tertutup itu ya semua. tidak bisa selalu terjadi Iya, lah. iya. Ya. Jadi yang penting bagaimana kita memiliki kemandirian ya, dalam arti tidak tergantung ya dari volatilitas yang terjadi, turbulensi yang terjadi di dunia luar. Nah dalam kaitan dengan itu Mas ya, jadi tadi saya kembali karena ada pertumbuhan yang sifatnya tidak inklusif. Iya. Ya padahal kalau para ekonom kan selalu berpandangan Inklusif. bahwa gelombang pasang air laut yang naik itu akan menaikkan semua kapal. Ya, dalam bahasa Inggrisnya a tide lift all the boats. Semua kapal. Jadi semua kapal. Artinya kalau ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, itu otomatis kelas bawah dalam hal ini kaum miskin pun akan terangkat Semua kehidupannya. terangkat bareng-bareng. Ya, tapi kan ternyata tidak otomatis. Ya. Itu yang sering disebut trickle down effect, efek tetesan embun. Ya, biarlah pertumbuhan ekonomi melahirkan orang-orang kaya, ya, tapi melalui mekanisme Nah, pajak ini. dan seterusnya hasilnya akan dinikmati juga oleh Tapi, kelompok di bawah. apakah ini masalah siklus saja atau masalah struktural ini, Mas? Wah, kalau siklus enteng sekali ya. Kalau kita pelajari ekonomi nasional dari tahun 1930, jadi sudah 100 tahun yang lalu kita pelajari ya. Iya. Itu yang terjadi persoalan struktural, Mas. Ya, bahkan para ahli di tahun 1950-an sudah mengatakan, ya, kita ingin menggeser dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Itu sebabnya kita merumuskan pasal 33 ya dalam Undang-Undang Dasar itu. Jadi ekonomi kolonial digeser ke ekonomi nasional. Tapi kan banyak pihak menilai belum ada perubahan struktural yang berarti. Mereka menggunakan istilah structural regression, kemunduran struktural. Ya karena ternyata benih-benih ekonomi kolonial itu masih tetap bercokol. Ya, lalu pertanyaan berikutnya, apa yang salah? Masalah di distribusi kah, kebijakan kah, atau masalah model pembangunan? Wah, ini sudah dikaji dalam berbagai disertasi ya, dalam berbagai penelitian dan seterusnya, termasuk Profesor Sumitro Joyohadikusumo sendiri kan, bapaknya Pak Prabowo menulis disertasi tahun 1943 di Erasmus ya di Belanda, juga membicarakan persoalan itu, bagaimana orang kecil ya, wong Chile ini memiliki akses terhadap kredit. Ya, itu sebabnya judul bukunya kan kredit di masa resesi, depresi bahkan. Karena saat itu kan dunia mengalami depresi. Jadi memang berat sekali ya. Itu sebabnya persoalan yang kita hadapi ini persoalan struktural. Struktural ya. Struktural dalam pengertian kelompok bawah ini menghadapi hambatan-hambatan untuk memiliki akses terhadap Jadi sumber-sumber membuat ekonomi. kebijakan, membuat model semua memberikan tidak menyentuh, bersandar pada struktural terus. Jadi ini acuannya pada struktural berarti. Jadi begini,
kita sebenarnya mempunyai pasal yang dalam tanda petik dianggap sakti lah. Nah, berarti ketiga. Yaitu pasal 33 dan kembali diungkapkan berkali-kali oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasal 33 ini kalau kita ikuti ya bagaimana evolusi ya mengapa kita sampai ke pasal 33. Kita ikuti ceramah Bung Hatta tahun 46 di Jogja ya. Jadi memang pemimpin-pemimpin negara kita ini, para pendiri bangsa kita ini sadar bahwa membangun tenaga produktif di kalangan masyarakat bawah ini susah. Ya itu sebabnya sampai muncul ide koperasi sebagai sok guru, meskipun kenyataannya tidak seperti itu ya. Tapi intinya ekonomi kita dibangun dengan spirit kebersamaan. Ide Bung Karno itu kan idenya bagus, imajinasinya hebat, ya kan? Tapi implementasi ketika diturunkan menjadi kebijakan dan dilaksanakan, gak ada yang jalan dengan baik. Kenapa itu? Iya, karena memang Bung Karno kan dalam pidato 1 Juni sudah mengatakan bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal ya. Demokrasi kita demokrasi yang ada unsur sosialnya. Tapi apakah, social Rechtvaardigheid ya pakai bahasa Belanda seperti itu. Jadi itu sebabnya kenapa pidato Bung Karno 1 Juni 1945 hari lahir Pancasila itu mengilhami mengapa kita merumuskan Undang-Undang Dasar yang kita sahkan 18 Agustus. Ya, jadi kurang lebih 2,5 bulan berikutnya kan. Nah, itu sebabnya termasuk kemunculan pasal 33 itu diberi inspirasi oleh pidato Bung Karno 1 Juni. Meskipun penjelasannya ya itu disampaikan oleh Bung Hatta pada tahun 1946. Ya, sampai hari kita juga lihat bahwa sekarang juga sedang ide bagus juga bangun koperasi merah putih dan sebagainya. Tapi nanti itu kita bicara lanjutan. Tapi saya mau fokus kembali ke pertumbuhan nih, Mas. Pertumbuhan ekonomi. Ya. Apakah kita terlalu saat ini kan sepertinya pemerintah juga kejar pertumbuhan itu harus sekian persen. Itu beliau dari awal sudah menempatkan tuh, Mas. Jadi fokus pada pertumbuhan ekonomi ini. Mengapa kita fokus pada pertumbuhan ekonomi? Karena ini ada rumusan yang sederhana. Kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak di atas 6-7% per tahun, maka Indonesia ini akan terperangkap dalam apa yang disebut middle income trap. Jebakan negara berpenghasilan menengah, atau istilah populernya tua sebelum kaya, menjadi tua sebelum kaya. Itu yang bahasa populernya. Jadi itu sebabnya kita mengejar pertumbuhan supaya apa? Supaya kita menjadi kaya sebelum tua. Ya, jangan menjadi tua sebelum kaya. Nah, itu sebabnya kalau di ekonomi itu ada rumus-rumusnya. Ya, pertumbuhan ekonomi harus berapa persen, terus investment harus berapa, saving tabungan itu harus berapa, terus ICOR, ya ini pakai bahasa teknis ya. Mungkin Bung Freddy karena bidangnya komunikasi, jadi efisiensi investasi itu namanya ICOR. ICOR itu incremental capital output ratio. Investasi berapa menghasilkan output berapa. Teman saya kesini sesama wartawan senior juga. Dia bilang, Bung Fred, kita menikmati yang sedikit. Menikmati yang sedikit, kata Plato katanya gitu. Yes. Saya pikir benar juga ya. Dalam keadaan begini, kita harus sedikit-sedikit. Dan sebenarnya pemerintah punya peluang untuk mengajak rakyatnya tidak terlalu melompat terlalu jauh. Tanam apa yang bisa dia lakukan sedikit-sedikit. Jadi tidak, kan sekarang ini yang ditemukan malah yang triliunan yang nggak jelas ini kemana, tangkap sana, tangkap sini, kita juga bingung. jadi intinya bagaimana rakyat ini bisa menerima yang sedikit demi sedikit, tapi harus kelihatan masa depan itu. Jadi artinya pembangunan ini harus memiliki peta jalan yang jelas, roadmap yang jelas. Betul. Ke depan. Itu sebabnya MPR kan membahas kemungkinan menerapkan pokok-pokok haluan negara, melahirkan pokok-pokok haluan negara. Kalau di era Orde Baru itu namanya GBHN. Ya, tapi nomenklaturnya yang sekarang sedang dibahas di MPR itu kan pokok-pokok haluan negara. Tapi intinya begini, Bung Freddy, intinya sebagai bangsa, sebagai negara bangsa, kita memiliki arah yang jelas ke depan. Dan bagaimana arah itu
kita deketin tahap demi tahap. Kan kita sudah pernah bikin repelita. Pelita 1 mulai pertanian duluan, terus didukung industri dan sebagainya. Iya, seharusnya hampir ini kita nggak usah maju mundur. Tapi sekali lagi kan fundamental ekonomi lemah, ya. Fundamental ekonomi lemah sehingga begitu terjadi volatilitas eksternal, istilahnya external shock, kejutan eksternal, ya kita goyah. Tahun 97, 98 begitu mata uang Thailand ya baht diserbu ya oleh spekulan, kita goyah. Imbasnya ke kita. Langsung ke politik juga. Ya, tahun 2008 2009 kita menghadapi krisis juga ketika di Amerika Serikat ada Lehman Brothers bangkrut, itu krisis ekonomi. Saya tuh kadang-kadang berpikir kalau keadaan semacam pertumbuhan yang tidak kita lihat berpengaruh dan rakyat ekonomi menengah turun dan sebagainya, dari bawah susah, kelihatannya indeks ini angka-angkanya bagus-bagus. Tapi kalau dibiarkan terus, yang saya khawatirkan itu semacam bisa kekhawatiran aja, krisis sosial gitu loh, guys. Oh iya, kalau terjadi persoalan di bidang ekonomi akan merambat menjadi persoalan sosial, ya terus bergeser menjadi krisis politik, dan itu yang berbahaya. Itu sebabnya mengapa pemerintah selalu mempunyai kebijakan jaring pengaman sosial, social safety net, ya, dan itu dilakukan secara serius, termasuk ketika kita menghadapi COVID hebat itu tahun 2020 sampai pertengahan 2022 itu, bahkan ada yang mengatakan hampir semua jenis jaring pengaman kita sudah punya, begitu kan, dari subsidi sembako sampai bantuan token listrik sampai kartu prakerja dan seterusnya. Ya, selain tentu subsidi dalam bentuk yang lain. Ya, Mas Hendrawan Supratikno, ini menarik nih penjelasan sampai hari ini, pasti publik yang menonton nih, teman-teman sobat leader terkesima dengan ulasan yang disampaikan Mas Prof. Nah, Mas, dalam praktek hari ini ya, kalau kita lihat berjalannya bangsa ini dengan ideologi Pancasilanya, siapa yang paling dominan? Negara atau pasar? Jadi begini, memang sistem ekonomi itu kalau disederhanakan, ya ada yang bandulnya, ya lebih dekat ke pasar. Ya, itu yang kita sebut sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar sering disebut kapitalisme lah. Ada yang bandulnya dekat dengan negara. Kapitalisme bermoral apa nggak bermoral? Nah ini kalau negara itu sosialisme. Tapi kan sistem ekonomi yang terjadi sekarang ya itu selalu merupakan sistem ekonomi campuran. Nah sekarang kita lihat Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya tahun 2023 yang itu mengatakan bahwa pasal 33 itu intinya adalah state capitalism, kapitalisme negara. Ya, kalau dulu pada zaman tahun 50-an, 60-an, 70-an kita menyebut kapitalisme itu agak takut-takut lah. Takut ideologi kan. Karena dianggap ideologi kapitalisme mati. Itu adalah lawan dari Pancasila begitu. Tapi sekarang orang menyebut kapitalisme lebih karena memang sejak sosialisme ambruk, ya sejak tembok Berlin runtuh, itu kan kapitalisme dianggap berjaya ya. Francis Fukuyama sampai mengatakan ya ini the end of history. Sejarah sudah berakhir. Karena apa? Dalam bidang ekonomi yang berjaya sistem kapitalisme, dalam bidang politik demokrasi liberal. Karena bilang the end of ideology. The end of ideology, the end of history, macam-macam. Nah, tapi intinya apa? Pak Prabowo mengatakan ini state capitalism. Kalau Pak Sumitro Djayadikusumo, bapaknya dulu mengatakan state socialism, ya, sosialisme negara. Tapi intinya apa? Peran negara di Indonesia memang penting sekali. Dan pasal 33 itu ya menyatakan di pasal ayat 3 itu bahwa memang bumi, air, dan seluruh kekayaan yang dimiliki yang penting untuk hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ya, baru kemudian nanti Mahkamah Konstitusi menafsirkan dikuasai oleh negara itu dalam berbagai gradasi. Ya.
Tapi apakah negara masih cukup kuat mengendalikan ekonomi, arah ekonomi kita? Ini pertanyaan yang sulit loh, Bung Freddy ya. Kelihatannya sederhana ya. Tapi begini, kalau kita konsisten dengan pasal 33, Kan saya ini kaitannya pasal 33. iya, negara itu peranannya penting sekali. Kalau kita sederhanakan paradigma pembangunan yang dijalankan oleh Pak Prabowo itu kan yang pertama, pendekatannya dorongan besar, big push. Ya. Iya. Jadi karena Indonesia itu sebagai negara sedang berkembang, sedang menghadapi begitu banyak masalah, masalah itu saling terkait satu dengan yang lain, maka satu-satunya titik dobrak untuk mengatasi permasalahan Indonesia adalah pendekatan pembangunan dorongan besar, big push approach. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena dorongan besar ini membutuhkan dana yang besar, maka negara harus memiliki peran yang sangat aktif. Itu sebabnya badan usaha milik negara dikonsolidasi dalam Danantara, ya. Kemudian kekayaan Indonesia dalam hal ini modal pemerintah, fiskal, ya moneter dan seterusnya berusaha disatukan. Itu sebabnya kan sekarang kebijakan fiskal dan moneter, ya moneter dalam tanda petik tunduk kepada kebijakan fiskal. Ya, karena apa? Karena pemerintah betul-betul membutuhkan dana yang besar untuk menggerakkan ekonomi ini. Nah, persoalannya yang penting, Mas. Nah. Persoalannya yang penting jangan sampai ya paradigma yang dianut oleh Pak Prabowo ini ya tidak diimbangi dengan kemampuan teknokratis yang tinggi. Tidak diimbangi dengan tata kelola yang baik. Yang baik. Sebab kalau itu tidak dilakukan, ya big push approach, ekonomi komando, ya kekuatan yang disatukan oleh dalam hal ini melalui Danantara, ya itu penggunaannya tidak efisien, ya banyak kebocoran sehingga ICOR-nya tadi saya katakan efisiensi ekonominya menjadi rendah. Ini kan yang menjadi masalah seperti itu. Nah, bagaimana posisi rakyat, Mas, dalam konfigurasi ini? Ya tentu civil society kuat karena ya market kalau disebut ada negara, ada pasar. Pasar ini kan sebenarnya ekspresi cerminan dari kekuatan rakyat. Iya. Ya. Jadi itu sebabnya rakyat juga harus terus diberdayakan. Gerakan-gerakan sosial, ya kritik-kritik harus dibiarkan hidup. Kalau itu kan demokrasi. Itu sebabnya sekali lagi demokrasi dan kesejahteraan ekonomi harus go hand in hand. Saya lihat dari itu pemerintah apapun teriakan rakyat tuh kayak harga minyak kemarin 1 April mau naik, kayaknya pemerintah sadar itu, dia cepat sekali respons. Padahal dua isu di mana-mana. Kayaknya gong 1 April gitu kan. April Mop. April Mop. Oh, itu hebat tuh pemerintah merespons cepat itu ya. Kalau enggak kan ya memang begini, kalau harga minyak BBM ya, terus kemudian tarif listrik dan seterusnya itu kan memang administered price. Harga yang dikendalikan oleh pemerintah. Sebab kalau administered price, harga yang diadministrasi oleh pemerintah itu naik, dampaknya kan luar biasa. Ya, luar biasa. Karena akan mempengaruhi semua harga-harga yang lain. Tapi pemerintah lewat Bahlil, Menteri SDM dan sebagainya itu kan mereka sudah sampaikan bahwa ini krisis kalau panjang, ini kan semacam jaring pengaman ini kan ada waktunya juga habis juga gitu kan. Nah, maksudnya kalau krisis perang ya terutama itu kalau terus pasti kan ekonomi akan goyah juga kan, banyak minyak, berpengaruh dari minyak, energi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya itu apakah pemerintah juga sudah, saya kira pemerintah siap untuk harus terbuka, mungkin harus terbuka menyampaikan ke publik pelan-pelan apa yang dinaikin dan sebagainya, atau diam-diam aja naiknya. Kayak era Jokowi kan tiba-tiba naik tapi rakyat nggak tahu, nggak ngomong-ngomong, tahu harga minyak naik sekian sedikit-sedikit. Jadi kan begini, kebijakan pemerintah harus kredibel. Nah, kredibilitas itu dipengaruhi oleh prediktabilitas. Sesuatu yang predictable itu biasanya kredibel. Ya, kalau saya berjanji dengan Bung Freddy jam 1, tiba-tiba Bung Freddy munculnya jam 5 sore, itu berarti perilaku Bung Freddy ini tidak predictable. Sehingga karena tidak predictable, tidak kredibel.
tidak terpercaya. Nah, Tidak dipercaya. kebijakan ini harus konsisten, ya tidak boleh siksak. Nah, akhir-akhir ini kalangan swasta melihat kebijakan pemerintahan Prabowo ini tidak predictable, siksak, tidak konsisten. Ini yang dulu almarhum Wijoyo Nitisastro pernah mengingatkan agar kebijakan ekonomi tidak boleh kehilangan inner logic, logika internal, ya. Karena begini, kalau kita mengatakan kita harus mengejar efisiensi, tapi kabinetnya gemuk, ya. Ini sesuatu yang oleh pasar diterima sebagai sesuatu yang tidak konsisten. Ingin mengejar efisiensi, tapi kabinetnya gemuk, ya. Ingin menutup kebocoran, tetapi teknokrasinya dalam program-program pemerintah yang penting seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih dan seterusnya itu, yang lain-lain efisiensi dan teknokrasinya dinilai tidak memadai, tata kelolanya. Nah, hal-hal yang bertentangan seperti ini oleh pasar ditafsirkan sesuatu yang tidak kredibel. Padahal faktor trust Di situ. kepercayaan pasar itu sangat penting, ya. Ini yang Tapi kenapa ya tidak pemerintah? Saya lihat kritik udah banyak, nggak responsif, tapi publik juga tidak menunjukkan kepercayaan itu rendah gitu. Tapi kayaknya kok pemerintah kekeh dengan menjalankan kebijakan-kebijakan itu yang Ya, nilainya karena, sangat fantastis. begini, kalau dari segi paradigma, Pak Prabowo ini kan kita tafsirkan, kita nilai, ya, komit dengan pasal 33. Berkali-kali dalam berbagai forum memberikan sambutan-sambutan selalu mengatakan bahwa saya menjalankan pasal 33. Itu sebabnya yang tadi saya katakan, ekonomi komando, peran negara yang aktif, ya, kemudian danantara dan seterusnya ini. Tetapi kan kritiknya teknokrasinya lemah, efisiensinya lemah, tata kelolanya lemah. Nah, Ya, itu yang harus diperbaiki. ya, jadi Mas, ini kaitan dengan pertanyaan berikut nih. Kan konstitusi itu secara pemaknaannya sebenarnya kan tertulis juga bahwa di pasal 33 itu kan kita bicara soal kemakmuran bersama sebenarnya. Intinya itu, kemakmuran, ya kan? Bersama nih. Yes. Jadi pasal 33 darat, laut, udara ini itu untuk dikelola oleh negara untuk kemakmuran bersama. Nah, apakah arah ekonomi hari ini masih sejalan dengan itu? Itu pertanyaan besarnya kalau dikaitkan dengan ideologi pasal 33 itu. Jadi begini, Atau mungkin ada deviasi. ini begini, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, ya, itu pernah menerbitkan buku pada ulang tahun yang ke-50, ya. Dan salah satu simpulannya, ya, dari pandangan para ahli yang bisa disadap, ya, atau dikumpulkan, itu pasal 33 ini lebih banyak dijadikan retorika politik, ya, tidak diimplementasikan dengan baik. Nah, atas dasar itu sebenarnya Pak Prabowo ingin katanya menjalankan pasal 33 secara konsisten. Dan antara kan muncul karena ide itu, bahwa kekuatan ekonomi akan disatukan. Jadi maaf ini, itu sebabnya kita berharap pasal ini benar-benar dijalankan dengan baik. Hanya memang persoalannya nanti perdebatan Wilopo dengan Wijoyo Nitisastro tahun 55, Mas. Ya. Asas kekeluargaan itu diterapkan dalam unit usaha satu persatu, atau asas kebersamaan itu dalam konteks ekonomi nasional, masyarakat secara keseluruhan. Itu kan polemik tahun 55 seperti itu. Ya. Jadi artinya spirit kekeluargaan itu, asas kebersamaan itu harusnya, ya, muncul di badan-badan usaha yang lain semua, ya, seperti perseroan terbatas dan seterusnya. Jadi artinya koperasi merah putih yang dipaksakan dari atas, top down ini tidak tidak harus demikian kalau perdebatan tahun 55 kita pelajari itu. Ada kekhawatiran bahwa kita sedang menjauh dari mandat konstitusi secara perlahan-lahan. Loh, itu kan Pak Prabowo yang menyatakan. Iya. Eksplisit di bukunya. Iya, dari itu kan dia harus
dongkrak bagaimana supaya jangan menjauh kan. Tapi praktek hari ini kelihatannya orang melihat kayaknya kok kita makin menjauh dengan pesan pasal 33. Tapi tidak seperti itu kalau menurut penilaian saya. Hmm. Jadi justru Pak Prabowo itu di bukunya itu ingin mengoreksi itu. Paradoks itu. Di Paradoks Indonesia, karena Pak Prabowo kan mengatakan dua hal di Paradoks Indonesia, bahwa kita sebagai negara gagal mencegah kekayaan kita lari ke luar negeri, ya, elit politik kita gagal. Terus yang kedua, ekonomi kita menjauh dari amanat atau mandat ekonomi konstitusi. Itu sebabnya dalam buku itu dikatakan kita harus kembali ke ekonomi konstitusi. Itu sebabnya pidato-pidatonya kan yang pertama digebuk lah, perilaku usaha yang serakah. Bahkan muncul istilah yang disebut serakahnomics. Nah, Pak Prabowo ingin mengoreksi serakahnomics. Caranya dengan apa? Dengan pemberantasan korupsi yang konsisten, ya, melawan oligarki ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, ya, praktek-praktek bisnis yang curang, yang serakah, yang manipulasi pembayaran pajak, perizinan yang tidak dilakukan dengan tepat dan seterusnya. Ya, di sektor tambang dilakukan gebrakan besar-besaran. Tapi sekali lagi Mas, jadi paradigma pasal 33 yang menjadi concern keprihatinan para ekonom seperti kami ini, ya, termasuk legislator saya kira semualah, semua pengamat dan kritisi ini, para kritikus. Ini paradigma ini harus didampingi dengan teknokrasi yang memadai, dengan tata kelola yang baik, dengan acuan efisiensi yang jelas gitu loh. Jangan sampai kita punya dana besar dihambur-hamburkan, ya, bocor di mana-mana, ya, terus kemudian akhirnya dampak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi kecil. Ya, lain pihak, tadi Mas Freddy sudah memulai pertemuan kita hari ini dengan daya beli yang merosot. Karena apa? Kelompok kelas menengah ini kan biasanya, ya, menggunakan jalan tol, tarif tolnya naik diam-diam misalnya karena penyesuaian otomatis, ya, pajak bumi dan bangunan di rumah tiba-tiba dinaikkan, sehingga tiap pagi ketika bangun tidur, ya, kita hitung berapa yang kita berikan kepada negara, PBB, ya, dibagi 365 per hari, tarif tol dalam 1 bulan habis berapa dibagi, token listrik, ya, akhirnya ya bunga karena mereka menggunakan kredit card misalnya, ya, harus membayar bunga kan, kredit card atau administrasi uang bank misalnya. Mas Indrawi kan belajar di Belanda, di Belgia, di negara-negara itu kan pajaknya dia gaji mungkin 100 juta, 60% dari gaji itu bayar pajak macam-macam kan. Hampir segitu yang saya tahu gitu kan. Tapi semuanya ditanggung kan. Iya, tapi semua pajak-pajak itu ke jalan, mereka rakyat lihat jalan lubang aja udah protes gitu kan. Jadi dia harus, saya sama ipar saya itu dari Belanda ke Belgia lewat Maastricht itu, dia bilang jalannya ini Belanda nih, lihat Bung, nanti lewat sedikit, ini udah Belgia nih. Beda jalannya Belanda dengan ke Jerman lagi beda lagi. Artinya mereka yang bayar pajak benar-benar pemerintah juga memberikan pelayanannya itu sesuai harapan rakyat yang membayar pajak itu, memenuhi apa yang dibutuhkan rakyat sebenarnya. Ya betul lah, memang seperti itu kan, filsafatnya seperti itu. Paradigma atau logika dasarnya seperti itu. Harusnya jadi, begitu ya. Pajak akan kembali dalam layanan-layanan publik yang berkualitas baik, pendidikannya bagus, masalah realitas sekarang ini kan kesehatan bagus, ya, kemudian efisiensi pelayanan publik, ya, bagus. Tapi itu kan menjadi masalah kita, masalah negara sedang berkembang kan seperti itu. Jadi presiden ke presiden, kalau kita tidak bisa bilang Pak Prabowo untuk bisa bim salah bim juga kan gitu. Ini kan perjalanan dari 80 tahun merdeka presiden ke presiden, ya sampai segini aja gitu. Tapi jangan sampai nanti presiden yang berikutnya menyalahkan presiden sebelumnya gitu kan. Tapi mereka sendiri nggak berbuat yang memperbaiki. Sudah tahu tapi nggak bisa memperbaiki. Itu kenapa ya? Jadi kalau kita lihat
pidato dari pimpinan-pimpinan nasional kita dari waktu ke waktu, diagnosa masalahnya kan sudah tahu sebenarnya. Nggak tahu. Tetapi ketika dijadikan program-program kerja, program-program itu tidak efektif. Nah sekarang kita bertanya, apa yang membuat program-program yang didesain awalnya begitu bagus, tapi tidak berjalan baik di lapangan? Jadi berarti masalahnya adalah eksekusi, Masalah eksekusi. implementasi dari program. Iya. Nah kalau ini sudah berbicara tentang birokrasi, apakah birokrasi kita bukan mempercepat atau memfasilitasi pembangunan, tetapi dalam tanda petik membuat program-program ini menjadi tidak efektif? Kemudian kita bicara tentang korupsi, ya, bicara tentang karakter aparatur sipil negara, ya, motivasi orang menjadi aparatur sipil negara itu apa? Iya. Padahal mereka tahu bahwa ini gajinya rendah, tapi sabetannya, ya. Setiap Jadi orang sudah tahu ini Setiap gajinya presiden. rendah, tapi tetap masuk kan itu berarti ada Iya. mungkin ada motif lain. Setiap presiden, Mas, itu selalu punya teori atau punya pandangan soal birokrasi ini. Di era Pak Harto itu kan birokrasi kekuatan politik, Oh ya itu. ya kan? Nah, kalau di era reformasi, mana-mana kalau Bu Mega sendiri saya ingat tuh birokrasi keranjang sampah, ya kan? Betul. Kalau Jokowi apa itu? Pak Prabowo juga ada istilah, saya lupa. Tapi mau saya begini, kok semua sudah tahu itu, ya kan? Kenapa kok sulit ya birokrasi dibenahi? Pembenahan birokrasi susah sekali, Mas. Nah itu, Birokrasi kalau di teori ya, teori organisasi kita belajar. Birokrasi yang digambarkan oleh Max Weber ya, Max Weber. Weberian. Itu adalah birokrasi sebagai mesin yang sangat efisien. Ya. Peraturannya jelas. Orang masuk dengan kriteria yang jelas. Impersonal. Ya. Dia pokoknya berjalan dengan logika yang seperti mesin ya. Iya. Ya dan seterusnya. Tetapi kan kita di Indonesia tidak seperti itu. Kita mewarisi birokrasi yang memang dari awalnya tidak efisien ya. Jangan-jangan semua persoalan ekonomi yang tadi kita sebut itu, jangan-jangan persoalan salah satu inti persoalannya ada di birokrasi. Kan mereka yang ini semua. Ya birokrasi kita tidak efisien gitu aja lah. Supaya kita tidak Iya. menggunakan istilah-istilah yang ya, mengapa birokrasi kita tidak efisien? Ya, Pak Kwik Kian Gi almarhum dulu Iya. paling rajin mengatakan bahwa kita harus mengadakan audit birokrasi kita. Jadi dilakukan job analysis. Untuk satu pekerjaan tertentu sebenarnya dibutuhkan berapa orang. Jangan seperti sekarang katanya kita sudah masuk era digital, tetapi satu direktorat jenderal begitu masuk katanya atas nama efisiensi malah dipecah menjadi 5 direktorat jenderal. Itu saya dengar dari Profesor Rias Rashid. Karena dulu kan beliau Dirjen Puat. Ya kita lihat sekarang Ya. orang. Kemudian ternyata setelah direformasi dijadikan ya kan menjadi 5 dirjen katanya. Berarti malah ya semakin tidak efisien kalau dilihat dari. Jadi tadinya kan katanya ramping strukturnya lebih ramping, kaya fungsi. Kayak fungsi. Ya. Jadi tapi yang terjadi malah tambah gemuk kan. Jadi teori- obesitas birokrasi. jadi semua Sampai Jokowi mengatakan saya babat ini dengan undang-undang cipta kerja itu loh Iya. untuk membabat obesitas regulasi. Tapi apa yang terjadi? Cipta kerja ternyata sekarang banyak dikritik. Iya. Ya karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah karena terjadi resentralisasi kewenangan kan, semua dipusatkan lagi. Akhirnya daerah berteriak-teriak. Loh ini pasal 18 ayat 5 ya yang menjadi jiwa otonomi daerah kok seperti diabaikan. Tapi menurut saya memang sistem ini kan harus memang butuh semua pihak termasuk akademisi, civil society dan semua untuk bagaimana meneliti membuat satu sistem itu yang jangka panjang tapi harus konsisten. Ganti pemerintahan pun jangan cepat-cepat diganti. Jangan setiap pemerintahan berubah kebijakan berubah. Jadi padahal dia kait-mengkaitkan dari konstitusi turun ke bawah ini kan saling kait-mengkait, sudah diukur habis-habisan itu kan. Tapi kenapa nggak berjalan? Karena mungkin itu karena kita terlalu kalau sekarang 5 tahun harus selesai kan, harus sukses. Sementara banyak yang
belum beres di aturan-aturan. Ya tapi kan sekali lagi itu yang saya sebut tadi konsistensi. Harus konsisten. Penguasa pemerintah boleh berganti-ganti, Kayak Amerika tetapi kan itu. kebijakan itu mesti konsisten. Konsisten. Ya itu sebabnya kenapa MPR membahas pokok-pokok haluan negara itu, jangan ganti menteri ganti kebijakan. Iya, Ya, betul itu. ganti dirjen ganti surat edaran, Iya. gitu kan. Jadi begini, ini menjadi masalah yang besar dan berat ya, tidak mudah. Dan saya memahami pemerintahan Prabowo juga sadar itulah. Iya. Karena Prabowo ini kan presiden yang kita tahu bacaannya banyak ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita bicara ya itu yang disampaikan itu paradigmatik loh. Ya. Iya, betul. Jadi artinya dia memiliki paradigma yang Paradigma jelas. sendiri. Justru karena paradigmanya jelas, dia dinilai keras kepala. Karena dia betul-betul percaya dengan paradigma yang dia yakini. Bahwa Indonesia miskin karena gagal, elit politiknya Ya. gagal mencegah kekayaan ke luar negeri, bahwa elit politiknya nyaman, ya, bahwa ekonomi konstitusi tidak dijalankan secara konsisten. Sehingga ketika orang mengkritik, ya, bahwa kebijakannya tidak pro pasar dan seterusnya, dia jalan terus, keras kepala, ya, karena bagi dia pasar harus dikendalikan, ya, ekonomi Indonesia harus didesain sedemikian rupa tidak boleh menjadi ekonomi pasar bebas. Itu kan sesuai dengan spirit pasal 33. Iya. Hanya kritik-kritik yang terkait dengan teknokrasi, tata kelola, ya pentingnya acuan efisiensi dalam setiap kebijakan, ya analisis dampak terhadap kebijakan ini yang diharapkan dari para kritikus-kritikus itu. Iya. Ya, ini yang harus dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Dan itu kan ke bawahnya beliau punya birokrasi juga sangat besar kan. Gemuk, sekarang kan gemuk. Jadi pendekatan dulu bahwa ramping fungsi apa? Meskipun kayak fungsi kegemukan itu. ini kan bisa dilegitimasi dengan mengatakan bahwa ini Iya. coba di Eropa Iya. ya kalau penduduk Indonesia 285 juta kan sekian puluh negara berarti sekian Iya. puluh menteri untuk Iya. keuangan aja sebenarnya. Ya, itu Tapi mulai. kan sekali lagi Amerika yang begitu besar juga menterinya yang Iya. kabinetnya yang 14 sampai 15. Memang benar itu sistem itu harus dibangun dan konsisten. Jadi kita komit, konsisten, persisten, ya kan, tekun sampai beberapa periode berevaluasi gitu kan. Kalau jangan ganti satu baru 5 tahun, ganti lagi. Jadi itu kacau balau semua ya kan. Iya. Sekali kait mengkait kan mas ya. Jadi begini, Bung Freddy, dalam bidang ilmu ekonomi ya, selalu dikatakan biaya terbesar pengelolaan ekonomi adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Jadi uncertainty is the biggest cost. Biaya terbesar in economy. Itu sebabnya kebijakan pemerintah harus mampu mereduksi ketidakpastian ini. Bukan malah menambah ketidakpastian. Nah, kebijakan Pak Prabowo harus diingatkan, ya, harus tidak boleh menambah ketidakpastian. Karena begitu menambah ketidakpastian, ya, itu pasti dianggap tidak mendapat dukungan pasar. Akan menghasilkan ketidakpercayaan. Ya. Mas Hendrawan Supratikno, mas saya tuh 10 tahun lalu awal-awal Jokowi, saya tuh berpikir Mas Hendrawan ini kan titiannya Pak Kwik, ya. Saya tahu kan, Ya, karena saya tahu bekerja di Pak Kwik ya. dia gila. Pak Kwik, pemikiran-pemikiran Pak Kwik. Sama-sama lulusan Belanda. Iya, sama-sama lulusan Dia Belanda. Erasmus, saya Amsterdam. Iya. Dan saya pernah ngajar di IB juga Iya, kan betul, kita. betul. Saya ingat. Iya, Iya. psikologi komunikasi. Iya. Dan kita ketemu waktu itu. Dan saya melihat pemerintah ini rugi kalau Mas Hendrawan ini gak berada di salah satu, misalnya di kementerian itu, misalnya Menteri BUMN atau Menteri Bappenas. Pemikiran saya di era itu. Ya, Tapi kan- sayang kenapa ya? Pemikiran jarang loh pemikiran kayak Mas Prof Hendrawan ini yang kalau kita lihat di Indonesia ini kan banyak mungkin pro kontra banyak tapi kelihatannya runtun dan melihat bagaimana secara akademis, secara politik itu sangat menarik untuk kita publik Iya, menganalisis. tapi kan ini saya kan di DPR ya. Iya, tiga Penugasan periode. partai politik saya di Dewan Perwakilan Rakyat. Heeh. Tahun 2009 sampai 2014 di Komisi 6. Saya termasuk yang bersama-sama dengan Pak Erlangga Hartarto. Bongkar Senturi segala macam Oh, itu kan pansus. Enggak, tapi Senturi. kami melahirkan undang-undang Banyak, perindustrian dan undang-undang perdagangan. Betul.
Aduh. Ya, itu di tahun 2009 sampai 2014. Jadi kalau sekarang ini menteri-menteri, pejabat menteri-menteri yang ada sekarang itu pengalamannya masih sedikit, saya khawatir ini yang tadi dibilang itu, ini kalau kita hati-hati saja, jangan sampai Sebenarnya malah idenya besar, dulu Pak. di Undang-Undang Dasar 1945 sebelum kita rubah ya, dengan perubahan 1999 sampai 2002 ya, itu kan ada penjelasan Undang-Undang Dasar. Itu waktu dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasarnya itu dilampiri dengan atau dijadikan satu dengan penjelasan. Nah, dalam penjelasan itu kan sudah dikatakan bahwa yang menentukan maju mundurnya sebuah negara adalah semangat para pengurus negara, semangat pemimpin pemerintahan. Ya. Jadi kalau kita sekarang mundur atau ada perasaan penilaian, ya dugaan kita mengalami kemunduran, itu artinya semangat itu hilang. Ya, semangat itu campuran antara antusiasme dengan jiwa pengabdian. Ya, menjadi aparatur negara adalah bentuk dari pengabdian kita. Mas Hendrawan, kalau hari ini Pak Prabowo tuh minta Anda membantunya, Anda memilih bidang apa dan di mana? Misalnya hari ini terlepas dari pertanyaan hipotetis ya. Iya, hipotetis. Pertanyaan hipotetis. Iya. Karena bagi setiap warga negara kan berhak membantu apabila diminta untuk membantu. Dan apa yang harus diperbaiki? Tentu yang paling krusial ya, sektor-sektor yang paling krusial ya. Salah satunya kalau pasal 33 yang menjadi patokan acuan tentu Danantara ya. Ya. Danantara harus diisi orang-orang yang integritasnya tinggi ya. Yang tidak hanya spirit kemampuan kalkulasinya yang hebat, tetapi intuisi dan integritasnya tinggi. Ya jangan sampai pandai menghitung tetapi ya keputusan-keputusannya tidak dilahirkan dari satu perenungan etis yang dalam. Supaya memenuhi pertumbuhan ekonomi, apa pidato Presiden Prabowo yang berapi-api yang sudah sangat serius itu apa yang harus diperbaiki sekarang supaya memenuhi harapan Presiden ini? Jadi Pak Presiden ini kan sekarang sibuk sekali keliling dunia ya untuk mengamankan kepentingan geopolitik kita ya. Sebenarnya aspek perencanaan pembangunan ya, teknokrasi itu penting sekali ya. Jadi tidak boleh gegabah dalam melaksanakan satu program harus dihitung dengan baik ya, dalam pengertian direncanakan secara baik, bagaimana pengawasannya, kualifikasi orang-orang yang menjalankan program itu ya. Ini ya tadi pendekatan big push tadi, pendekatan dorongan besar itu sudah dalam textbook sudah jelas. Salah satu potensi kelemahannya adalah tingkat kebocoran yang tinggi. Jadi peran negara harus diperkuat di mananya? Maksudnya peran negara sini untuk kan diperkuat. Yang pertama kan dulu prinsip-prinsipnya kan sederhana. Yeah. Ketika kita membangun kabinet, membuat kabinet itu diseleksi melalui satu fit proper test yang ketat. Kan kita semua sudah tahu bahwa menteri-menterinya banyak yang saya tidak mau menyebut lah, ya, banyak yang lemah lah, ya, kompetensinya rendah, ya. Bahkan orang dari pertama diumumkan sudah, wah ini harus di reshuffle dulu, ya. Tapi apa warning paling serius dari Prof. Hendrawan terhadap Bapak untuk pemerintahan ini? Untuk Pak Presiden? Ya, pemerintahan Prabowo ini. Jadi kelemahan utamanya. Jadi maksudnya concern warning, sebuah warning paling serius yang dipikirkan Prof. Tadi sejak awal saya mengatakan bahwa data yang dipasok kepada Presiden harus data yang akurat, ya. Presiden harus tidak mendengar dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin memasok informasi dengan bias, ya, artinya tidak berani bicara apa adanya, ya. Sebab kalau kita sudah terbiasa tidak berani bicara apa adanya, ya, maka kebijakan tidak akan efektif. Ingat ada prinsip, ya, tanpa data yang akurat dan valid tidak ada kebijakan publik yang efektif.
Ya, itu penting sekali. Ya, jadi Pak Prabowo harus mendengar semua pihak ya, tidak hanya mendengar orang-orang yang hanya membuat dirinya senang. Itu penting. Terus perencanaan yang baik, ya. Orang-orang yang menjalankan harus orang-orang yang kredibel, ya. Orang-orang yang memiliki kekuatan dan dasar etis yang tinggi. Ya. Karena Pak Prabowo ini kan jangan sampai mengasumsikan gini loh, Bung Freddy, ya. Sistem ekonomi, ya, apapun itu ya, kalau tidak dibarengi dengan pemerintahan yang bersih, itu tidak akan berjalan baik. Kalau kapitalisme kita katakanlah kapitalisme negara ya, state capitalism seperti yang dikatakan dalam buku Pak Prabowo, kemudian birokrasinya tidak bersih, pemerintahnya tidak bersih, maka kita menghadirkan aspek negatif kapitalisme dengan sosialisme bersamaan. Ya. Jadi itu sebabnya kan resep untuk menjadi negara maju itu kan sistem ekonomi pasar yang baik plus pemerintahan yang bersih plus social capital yang kuat, modal sosial yang kuat. Artinya penegakan hukum berjalan dengan baik, sebagai etos kerja masyarakat baik dan seterusnya. Nah, sebagai seorang profesor, seorang ekonom dan seorang politisi senior, apa yang paling Anda khawatirkan hari ini? Ya, Pak Prabowo ini ekonomi komando kan sebenarnya, sistemnya komando dan memang Pak Prabowo kan dibesarkan dalam tradisi militer. Sejak masuk di sekolah militer selalu menjadi pimpinan ya. Saya khawatir kalau masukan-masukan yang diterimanya tadi tidak didasarkan pada data dan fakta yang real ya. Sehingga di satu pihak ya dia tercerabut ya dari persoalan-persoalan real yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau semua yang masuk adalah evaluasi yang baik-baik semua ya. Sementara aspek-aspek yang kekurangannya ya, yang jelek itu tidak masuk ke dalam matriks analisis, dalam akuntansi mental beliau ya. Itu berbahaya. Kalau di era Pak Harto itu orangnya diam, yang tamu yang datang ke dia itu, pembantu-pembantu, itu duduk diam, itu kalau dia nggak tanya dia ngomong beberapa kata, dan mereka responsnya juga singkat-singkat, tinggal jalankan perintahnya. Kalau di era Pak Prabowo ini kan pidatonya kan kayak Bung Karno tuh, berapi-api. Sebenarnya itu, tapi mereka takut juga gitu. Saya dengar dari beberapa, jadi memberi saran yang baik itu mungkin bertentangan dengan apa ini beliau. Saya khawatir nggak nyampe, dan yang ada hanya di media sosial yang muncul itu. Nah itu gimana tuh menghadapi ini supaya tidak kelihatan yes man gitu loh. Kalau dilihat dari kan tadi saya katakan Pak Prabowo banyak membaca buku ya. Dia keras kepala karena mungkin dia begitu yakin dengan paradigma yang disampaikan dalam 2 buku yang saya baca itu. Ya. Tetapi saya berharap ada orang-orang yang berani menyampaikan apa adanya tanpa rasa takut akan kehilangan jabatan ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sistem yang dibangun oleh Pak Prabowo kan yang tinggal kosong Dewan Penasihat Presiden. Undang-undangnya sudah dilahirkan, yang dari 9, One Team Press dulu namanya. Dari 9 ditambah 45. Tapi kan sebenarnya Pak Prabowo sudah mempunyai dalam bidang ekonomi ada Dewan Ekonomi Nasional yang diketuai Pak Luhut, Ibu Mari Pangestu, Hatip Basri dan seterusnya itu. Kemudian ada utusan khusus ya, atau bahkan penasihat senior lah dalam bidang ini siapa. Nah kalau ini difungsikan dengan baik, berani menyampaikan apa adanya, bahkan bila perlu berdebat. Itu. Ya, jangan takut karena Pak Prabowo kan keras itu. Dia senang itu sebenarnya. Iya. Saya berpikir itu, kalau Pak Harto kita debat malah kita lu pulang nanti tinggal nama. Jangan. Jadi jangan ketakutan. Ya. Jadi berani berbeda pendapat itu penting supaya Pak Prabowo mempunyai spektrum sependapat orang yang bicara banyak itu sebenarnya itu dia mengundang debat sebenarnya. Dan saya lihat Pak Prabowo tipe yang sebenarnya sejauh yang saya ketahui
saya pernah bertemu dalam dulu waktu Mega Prabowo diusulkan kan, Oh, ya. saya mengundang beliau di rumah makan nelayan Ancol, ya. Kemudian kami kebetulan bertemu dengan beliau pada saat kami pergi ke restroom sama-sama, dan saya menyinggung juga soal Thucydides, ya. Oh, Thucydides, Thucydides, ya. filsafat yang Filsafat. selalu disebut bahwa the strong do what they can Ya. and the weak suffer what they must. Ya. Orang yang posisinya kuat akan mendiktekan kemauannya, sementara mereka yang lemah akan menderita sesuai dengan nasibnya. Itu kayaknya dipidatokan juga. Oh, di Sering dalam berbagai forum. Ini sampai hari ini masih sering dipidatokan itu. Sering. Bahkan terakhir ketika melayat almarhum Pak Kwik Kian-gi, kami duduk berhadapan. Ya, saya mengatakan tentang Thucydides itu. Nah, ingat ya. Beliau responsif lah, artinya. Iya, Bah. Benar yang dikatakan betul. Iya. Justru keras kepalanya karena tadi penilaian saya karena dia begitu yakin dengan paradigma Ya, yang kita berharap semoga pembantu-pembantu jangan takut. jangan takut. Walaupun bisa Ya, berdebat dengan sampaikan, beliau. ya, sampaikan apa adanya. Betul. Jangan takut gajinya dipotong atau Enggak. ya jabatannya Diganti. diberikan ke orang lain, tidak. Tapi satu hal. Karena apa? Yang penting adalah niatan, ya, niatan untuk menyampaikan Betul. sesuatu yang benar, ya. Tetapi begitu decision dibuat, memang Itu harus ini taat. seperti yang dikatakan Pak Taufik Kimas dulu kan juga Ya. begitu. Yuk harus berani mengkritik Ibu Megawati, ya. Tetapi begitu sudah diputusan diambil, ya Ikut. kita dukung. Karena apa? Harus hormat. Karena dengan you memberikan masukan, kritik yang jujur, ya, itu you sebenarnya sedang menjaga agar pemimpin you itu Betul. tidak membuat kesalahan. Itu nasihat beliau tuh yang bagus itu antara lain, dan orang salah persepsi. Tapi Mas Hendrawan, tadi kita sudah bicara kelemahan, tapi apa kekhawatiran dan sebagainya. Apa optimismenya dari Mas Jadi Prof begini, sendiri? kalau dalam kebijakan publik itu optimisme itu harus optimisme yang terukur, yang hati-hati. Itu sebabnya disebut cautious optimism, ya. Dan kalau kita berharap banyak, juga jangan ditafsirkan ini orang sangat optimis. Berharap itu tidak berarti optimis, ya. Saya berharap banyak, ya, Pak Prabowo ini mampu menegakkan hukum dengan baik. Ya, karena salah satu persoalan kita adalah persoalan penegakan hukum, ya. Jadi itu sebabnya lembaga-lembaga penegak hukum ini harus diisi dengan, ya, pembenahan kita harus dimulai dari penegakan hukum yang baik, ya. Jadi aparat penegak hukum itu tidak boleh seperti yang terjadi, ya, ada weaponization of law, istilahnya. Kalau pakai orang hukum selalu mengatakan begitu. Ya. Hukum digunakan sebagai instrumen untuk memukul lawan politik. Ya. Tumpul ke kawan, tajam ke lawan. Ya, jadi ini Pak Prabowo harus tegas, ya. Nah, mudah-mudahan gebrakan-gebrakan KPK, kejaksaan, ya, kepolisian itu penting sekali, ya. Ya. Saya belum dengar hasil dari Komisi Reformasi. Iya, hilang ya. Kepolisian. Tapi nanti kita Mudah-mudahan, undang Prof Jimli ya, Prof Jimli, Prof Mahfud. Nanti kita saya kira Bung Freddy sudah memanggil Prof Ya, Mahmud. tapi itu Ya. nanti masalah reformasi satu sesi khusus kayaknya. Itu sangat kita nggak serius. bisa sambil lalu, nggak bisa. Ya. Itu mesti in depth itu. Dan Pak Prabowo benar loh, Iya. bahwa kepolisian yang baik akan sangat menentukan baik Keren. tidaknya Indonesia. Para penegak hukum yang baik akan menentukan raut wajah Indonesia masa depan. Dan itu dikatakan berkali-kali. Ya, Iya. itu sebabnya gaji hakim dinaikkan, meskipun saya tahu belum signifikan sesuai dengan harapan kita semua, ya. Kejaksaan. Iya. Tapi intinya beginilah, kalau Pak Prabowo bersih, ya, lingkungannya bersih, lingkaran satunya ini bersih, sejahtera ya, itu. Kepercayaan meningkat kan? itu sudah 50% dari pekerjaan rumah kita sebagai Iya. negara bangsa Iya. akan Bahkan itu 60 mungkin. selesai. Bisa 60%. Iya. Karena apa? Itu mengembalikan kepada spirit penjelasan Undang-Undang Dasar dulu, Iya, yaitu bahwa maju mundurnya kita sebagai negara bangsa ditentukan oleh semangat para penyelenggara negara, Iya. semangat para pengurus negara, ya. Kalau ini sudah letoy, amburadul, sontoloyo, ya tentu harapan-harapan kita hanya sekedar Ya. mimpi di siang bolong. Prof Hendrawan,
kita sudah di akhir diskusi kita. Kayaknya menarik, tapi kalau kita lanjut nanti bosan itu. Iya. Kalau bisa 1 menit, ada apa yang ini kasih pesan kepada generasi muda, para pengambil keputusan, masyarakat sipil, dan semuanya yang bertanggung jawab pada Republik ini, agar kita lebih maju lagi. Mungkin ada pesan dari Mas Hen. Jadi minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, ya, saya ikut pengukuhan guru besar di satu universitas. Ya, dalam pengukuhan guru besar itu ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada kutipan bahasa Latin, ad maiora semper contendamus. Jadi marilah setiap orang berusaha memberikan kontribusi yang lebih besar, ya, dalam kehidupan kebersamaan. Terus yang kedua, saya ingin mengulangi pesan dari Jenderal Angkatan Darat Omar Bradley. Ini jenderal penting sekali yang luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, dalam bahasa Inggrisnya dulu, nanti saya terjemahkan: set course by the stars, not by the lights of the passing ships. Jadi kalau kita melihat ke depan, ya, canangkan, ya, cita-cita kita sesuai dengan bintang di langit, bukan atas dasar kerlap-kerip lampu yang keluar masuk, ya, kerlap-kerip lampu dari kapal yang keluar masuk pelabuhan. Jadi cita-cita kita sudah jelas, Bung Freddy, ya, masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, ya, kita harus pegang itu, ya. Kita tidak boleh, ya, diasihkan, ya, perhatian kita dibingungkan oleh kejadian-kejadian sesaat, ya. Ujian terakhir dari Pancasila adalah masyarakat yang adil dan makmur. Kalau itu tidak kita dapatkan, ya, berarti orang tidak percaya lagi dengan Pancasila. Sobat Leader, ekonomi bukan sekedar angka. Ia adalah tentang rasa aman, tentang harapan, dan tentang apakah kerja keras benar-benar membawa kehidupan yang lebih baik. Ketika ada jarak antara angka dan kenyataan, disitulah kita perlu bertanya lebih dalam. Karena konstitusi kita tidak bicara tentang pertumbuhan semata, tapi tentang keadilan dan kemakmuran bersama. Pertanyaannya, apakah kita masih menuju ke sana? Saya Frindolu, Leader Channel. Sampai jumpa lagi. Merdeka.